Selamat pagi. Untuk renungan pada hari ini terambil di dalam Hakim-Hakim pasal 9 ayat 21 sampai 22. Saya akan bacakan. Kemudian larilah Yotam, ia melarikan diri ke Beer dan tinggal di sana karena takut kepada Abimelek, saudaranya itu. Setelah 3 tahun lamanya, Abimelek memerintah atas orang Israel. Nah, renungan untuk saat ini adalah berbicara mengabdi dengan pribadi yang salah. Cerita ini yaitu berbicara tentang Abimelek ingin menjadi pemimpin di Sikem. Memang kalau kita lihat niat dari Abimelek untuk jadi pemimpin adalah baik, tidak salah, tetapi ia lupa bahwa untuk jadi pemimpin adalah mempunyai satu kondisi yang tersendiri. Di sini kita akan lihat memang Abimelek akan mengabdi, dia akan menunjukkan pengabdiannya. Ini adalah tindakan yang tepat, mulia, adalah menjadi pemimpin itu adalah pengabdian. Abimelek ingin menjadi pemimpin. Jadi di sini kita akan diberi pengertian bahwa untuk jadi pemimpin adalah sesuatu yang mulia. Tetapi untuk jadi pemimpin harus melalui proses dan seleksi yang tidak sedikit agar menjadi pemimpin itu mutunya, kualitasnya adalah jelas, dan akhirnya berkat kepemimpinan itu akan memberkati kepada orang yang akan dipimpin. Begitu pula memberikan pengertian bagi kita, mari kita akan paham untuk jadi pemimpin adalah berbicara tentang pengabdian, ya, tentang pengabdian. Pengabdian adalah persembahan dari hati yang tidak mati. Jadi memimpin itu adalah mengabdi, dan mengabdi ini bukan satu kondisi yang sembarangan. Jadi pengabdian ini adalah persembahan dari hati yang tidak mati, efektif. Dan pengabdian adalah realita, bukan dogmatis. Pengabdian bukanlah pengorbanan, melainkan kehormatan. Nah, di sini, oleh sebab itu, pengabdian perlu diletakkan pada pribadi yang tepat agar berkat dari pengabdian bisa didapatkan. Perikop ini berbicara tentang mau jadi pemimpin atau mengabdi, sebab dengan adanya pemimpin maka realita terpimpin akan nyata. Nah, di sini kita akan melihat bahwa niat Abimelek menjadi pemimpin adalah mulia, sebab dengan terpimpin itu maka umat yang dipimpin akan menikmati kepemimpinan dan kondisi yang terpimpin. Oleh sebab itu eksistensi pemimpin adalah menentukan sekali untuk yang dipimpin. Harus mempunyai satu kondisi yang benar, tepat, dan itu adalah sangat diharapkan kepada kita semua, pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin-pemimpin penggembalaan yang ada. Mari kita akan menempatkan diri kepada satu koridor tentang kepemimpinan yang benar. Nah, mari kita akan melihat latar belakang Abimelek ingin menjadi pemimpin, ya, ingin jadi pemimpin adalah tidak salah. Kita lihat latar belakang kalau kita lihat dalam Hakim-Hakim pasal ke-8 ayat 33, yaitu di sini pemimpin yang berkualitas telah mati. Pemimpin-pemimpin yang benar, yang punya kualitas telah mati semua, dan umat Israel krisis akan kondisi pemimpin yang tepat. Oleh sebab itu Abimelek menampilkan dirinya untuk menjadi pemimpin. Itu adalah baik aja. Dan tetapi kita akan lihat kriteria berikutnya. Sehingga umat Tuhan berjalan serong
tidak ingat lagi akan Tuhan, juga tidak tahu berterima kasih. Dengan adanya tidak ada pemimpin, maka umat Tuhan mulai banyak berjalan serong, ya, berjalan serong, dan tidak tahu berterima kasih kepada Tuhannya. Ini akibat dari ketidakada pemimpin. Oleh sebab itu, Abimelek menampilkan diri. Nah ini, dan latar belakang yang kedua kalau kita lihat dalam Hakim-Hakim pasal 9 ayat 2 adalah ketimpangan pemimpin penerus yang tidak cakap. Ya. Abimelek memang melihat adanya pemimpin yang tidak cakap. Oleh sebab itu, dengan latar belakang inilah Abimelek menampilkan diri sebagai seorang pemimpin. Tapi dia lupa. Oke. Kita lihat. Yang kedua adalah tentang tujuan. Di sini kita akan lihat pasal 9 ayat yang kedua, ternyata Abimelek ingin menjadi pemimpin, yaitu ambisi dengan cara yang salah. Ini yang sangat disayangkan sekali. Dia ingin jadi pemimpin, tetapi dengan cara yang salah. Itu mari di dalam PGPI kita semua pemimpin, mari kita akan semakin memperhalus tentang ambisi sebagai seorang pemimpin. Itu jangan sampai ambisi dengan cara yang salah seperti Abimelek ini akhirnya menjadi kacau semuanya. Nah, dan di sini kita lihat ayat 2 yaitu ditandai dengan pemimpin ambisi yang salah, yaitu dia menjelekkan pribadi yang legal. Abimelek mulai menjelekkan pribadi yang legal. Pemimpin-pemimpin yang legal disalahkan dan lain sebagainya. Ini adalah model seorang pemimpin yang kurang bagus. Menjelekkan dari pemimpin-pemimpin yang legal. Yang kedua, kalau kita lihat dalam ayat keempat, yaitu ternyata Abimelek menempatkan diri sebagai seorang pemimpin dengan permainan kotor, dengan main uang. Ya. Kalau kita lihat ayat yang keempat, di situ kita akan melihat bahwa Abimelek mulai menerapkan permainan-permainan yang tidak sehat. Sesudah itu mereka memberikan kepadanya 70 uang perak dari kuil Baal Bet. Lalu Abimelek memberi perak itu sebagai upah kepada petualang-petualang dan orang-orang nekat supaya mengikuti dia. Nah, disinilah satu kondisi pengabdian yang dinyatakan dengan pribadi yang keliru. Motivasinya untuk dia menempatkan diri pada seorang pemimpin dengan yaitu motivasi permainan uang. Kalau kita lihat ayat yang kelima, Hakim-Hakim pasal 9 ayat kedua, yaitu mengadakan kudeta yang sadis. Kalau kita lihat, ia pergi ke rumah ayahnya di Opra lalu membunuh saudara-saudaranya, anak-anak Yerubbaal, 70 orang di atas satu batu. Tetapi Yotam, anak bungsu Yerubbaal, tinggal hidup karena ia menyembunyikan diri. Nah, kita akan lihat di sini, ya. Di sini kalau lihat, ini Abimelek mengadakan satu kudeta yang sadis. Jadi keluarga dari Yerubbaal ini termasuk di antara Yotam yang akan jadi raja berikutnya, dan sini dibunuh semua. Tinggal Yotam yang lolos. Kalau kita melihat pembacaan berikutnya, Yotam menjadi pemimpin yang diperkenan. Nah, di sini seorang ingin menjadi pemimpin mengadakan kudeta yang sangat-sangat tidak sehat. Ya, kudeta membunuh semua memang bukan arti jasmani, sebab banyak orang yang jadi pemimpin mulai mengadakan satu gerakan-gerakan yang tidak sehat untuk menampilkan diri sebagai seorang pemimpin. Kalau model pemimpin semacam demikian, saya yakin dia akan menjadi pemimpin yang kurang bagus, kurang
baik, dan yang dipimpin pun tidak akan menikmati satu kepemimpinan yang memberkati. Akhirnya jadinya kacau semua. Nah, di sini mari dengan demikian kita akan mengetahui bagaimana seorang pemimpin ya harus mempunyai ambisi yang kudus. Kita dipilih, dipanggil menjadi seorang pemimpin, mari kita akan meletakkan Tuhan memilih dan memanggil kita menjadi seorang pemimpin. Tuhan bertanggung jawab sepenuhnya. Itu di sini kita akan melihat bahwa Tuhan kalau memilih, maka Tuhan menentukan seorang pemimpin itu adalah dipilih adalah untuk kemuliaannya. Tuhan bertanggung jawab atas dimensi-dimensi kepemimpinan yang akan dihadapi. Itu Tuhan akan bertanggung jawab sepenuhnya. Hanya kita harus punya etika. Diharapkan kita berjalan di jalannya Tuhan sebagai seorang pemimpin dan yang telah memilih kita sebagai seorang pemimpin. Nah, kita lihat hasilnya. Abimelek dengan kepemimpinan yang sangat tidak sehat, tidak baik, maka hasilnya kalau kita lihat langsung ayat 23 dan ayat 22 dan ayat 23, pemerintahan yang bermunculan yaitu ketidaksetiaan yang tulus. Akhirnya yang dipimpin oleh Abimelek menjadi orang-orang yang tidak tulus. Pemerintahan yang area kepemimpinannya itu akan bermunculan, yaitu tentang orang-orang yang dipimpin adalah tidak setia. Kesetiaannya adalah tidak tulus. Nah, ini sangat disayangkan kalau sebagai seorang pemimpin mempunyai orang yang dipimpin lalu mempunyai kondisi yang tidak setia atau kesetiaan yang tidak tulus. Itu akan merepotkan pemimpin itu sendiri. Oleh sebab itu, mari kita akan mengerti bahwa kita dipanggil untuk menjadi seorang pemimpin. Oleh sebab itu mari kita akan jaga anugerah Tuhan ini sebagai seorang pemimpin yang benar, supaya dedikasi kita, pengabdian kita memberkati bagi orang-orang yang Tuhan serahkan untuk kita pimpin. Yang terakhir, hasilnya yang terakhir, kalau kita melihat ayat 25, yaitu jalan yang penuh dengan kematian. Ayat 25, di situ kita akan melihat, yaitu sebab warga kota Sikem itu menempatkan orang untuk menghadang dia di puncak gunung dan merampas setiap orang yang melewati mereka melalui jalan itu. Hal itu dikabarkan kepada Abimelek. Jadi kita akan lihat perjalanan kepemimpinan dari Abimelek ini, yaitu jalan penuh dengan kematian. Dia mendapatkan berita-berita tentang kematian. Dalam perjalanan kepemimpinan itu banyak yang didapati kematian-kematian yang merugikan, kematian-kematian yang sangat-sangat tidak diharapkan. Kepemimpinan kita diharapkan jangan sampai dalam kepemimpinan kita mendapatkan suatu perjalanan yang berkarakter kematian. Itu sangat disayangkan. Oleh sebab itu, biarlah renungan saat ini memberikan pemikiran yang baik, bahwa mari kita sebagai seorang pemimpin yang dipilih oleh Tuhan, dan kita akan meninggikan anugerah Tuhan, dan yakinlah dimensi area kepemimpinan kita Tuhan bertanggung jawab sepenuhnya. Jangan khawatir, jangan takut, asal kita jadi pemimpin yang baik dan cara memimpin yang baik, maka dimensi-dimensi dalam kepemimpinan Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan terus menyertai sampai pada akhirnya. Oleh sebab itu, mari kita semua yang sebagai pemimpin, mari kita akan menata diri dan menempatkan diri pada anugerah Tuhan. Itu di mana Tuhan telah memilih dan memanggil kita sebagai seorang pemimpin. Biarlah renungan ini akan memberkati buat kita sekalian,
dan akan menolong dan terus akan memberikan hal-hal yang indah buat perjalanan kepemimpinan ini. Kita akan terus mengandalkan Tuhan, terus akan melihat Tuhan sebagai pemimpin kita untuk menuntun kita di area kepemimpinan yang ada, dan yakinlah kita akan diberkati oleh Tuhan. Sekian renungan, Tuhan akan memberkati buat kita sekalian. Mari kita akan tundukkan kepala kita. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Mari Tuhan, Engkau telah tolong memberikan pengertian buat kami. Sebagai seorang pemimpin, Tuhan menetapkan kami sebagai seorang pemimpin. Kami bersyukur dalam hal ini. Dan kami yakin Tuhan tidak akan tinggal diam. Di dalam kami mengarungi perjalanan kepemimpinan ini, kami sangat yakin Tuhan akan memperlengkapi kami, menyertai kami, menolong kami, dan menyelamatkan kami. Oleh sebab Tuhan, kami menyerahkan kami semua para hamba-Hambamu yang Tuhan telah pilih menjadi seorang pemimpin, khususnya di kalangan PGPI. Mari Tuhan, Kau akan tolong memberkati kepemimpinan kami, dan kami menyerahkan area-area orang-orang yang Tuhan serahkan untuk kami pimpin. Oleh Tuhan, mari sucikan semuanya sehingga kami boleh memberikan pengabdian kami sebagai seorang pemimpin ini dengan arti yang benar dan memberkati bagi orang yang kami pimpin, juga buat kepemimpinan buat kami, juga buat kami sendiri sebagai seorang pemimpin. Terima kasih Bapak, banyak beban yang harus kami pikul, dan kami sangat yakin Tuhan tidak akan tinggal diam, dan Tuhan menyertai kami senantiasa. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk renungan pada hari ini. Tuhan telah menolong kami dan memberkati kami. Memberkati PGPI yang ada, Tuhan akan tolong, Tuhan memberkati senantiasa. Dalam program-program yang ada, dalam semua apa yang menjadi program yang dari PGPI, Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih, kiranya damai sejahtera menaungi kami sekalian, memberkati kami sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang dua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur semuanya. Haleluya. Amin. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku.